Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Pisces dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Wands tapi posisinya reverse ya. Berikutnya kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudiannya ada di situ ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Yap. Nah, jadi kalau melihat begini ya, kamu rasa-rasanya sudah terkunci banget dengan kemungkinan-kemungkinan baik bersama si dia gitu loh. Ya. Jadi rasa-rasanya Mari, kalau bisa itu tuh gini, kamu pengen pergi. Walaupun di saat-saat ini bisa aja kamu agaknya lagi nge-freeze juga ya. Gitu loh. Jadi kalau Mari apa ya, bukannya kamu gak cinta lagi sama orang ini, bukannya kamu gak sayang sama orang ini. Cuman bisa-bisa kamunya di situ itu kayak takut akan konsekuensi apabila kamu tetap memilih bersama dengan si dia. Gitu loh. Ya. Jadi mati-matian di sini tuh Mari kamu menolak orang ini. Gitu ya. Mati-matian kamu kayak bikin dianya itu tuh tidak nyaman, tidak bahagia gitu. Tapi ini tentu saja kamu lakukan setelah kamu yang duluan mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi ibaratnya kamunya itu tuh hanya sedang memproyeksikan apa yang kamu alami dalam dirinya kamu sepanjang kamu bersama dengan si dia gitu loh. Nah, jadi tentu saja yang kamu alami ini tuh dan yang mau kamu proyeksikan itu tuh bagian dari rasa sakitnya, kecewanya, gelisahnya, gitu ya, malunya dan sebagainya. Dalam hal-hal yang negatif lah seperti itu. Itu yang mau kamu proyeksikan ke si pasangannya kamu ini, gitu loh. Karena kamu punya pengalaman dan berangkat dari pengalamannya kamu itulah yang menjadi tindakannya kamu ke si dianya, gitu loh. Bukan sebab ujuk-ujuk ya, nggak ada alasan kamu gila sendiri nyakitin dia gitu ya. Oh, nggak begitu kamu, nggak kayak gitu. Tapi ada pemicunya, ada pentriggernya dari dalam dirinya kamu, gitu loh ya. Nah, jadi itu kalau bisa menyakiti, jadi kemudian tindakan yang terlihat dari apa yang kamu lakukan, ya kalau bisa itu tuh menyakiti dia, bikin dia merana dan sebagainya gitu. Dia chatting kamu, kamu diemin, itu contoh-contoh nyatanya ya. Dia chatting kamu, kamu diemin. Dia ngajak kamu jumpa, kamu nggak mau, gitu-gitu ya. Dia kayak berusaha mesra sama kamu menghindar. Nah, seperti itu. Kamu bisa manas-manasin dia, contoh. Kamu deket, kamu tunjukin bahwa kamu deket sama cowok lain. Atau kamu sedang membuka diri kepada cewek lain, kepada cowok lain gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya adalah perlakuan yang tidak menyenangkan dari dirimu untuk dia gitu loh. Ya, di sana. Jadi kayak kamu semacam mensugesti dirimu bahwa ya perlakuan seperti ini tuh pantas untuk dia terima gitu. Keadaan seperti ini tuh pantas untuk dia alami gitu. Kamu mati-matian ini mensugesti dirinya kamu. Karena kalau dilihat sebenarnya kamu ini nggak tega ya, mau nyakitin dia gitu ya, mau mengecewakan dia, menyengsarakan dia, marah-marah sama dia gitu ya, menolak dia. Sebenarnya kamu bisa itu tuh nggak tega karena kamu tahu ini orang bakalan sakit gitu. Nah, tapi kamu akan bilang ke dirimu nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin aja begini sikapnya gitu. Itu ya. Detik pertama katakan misalnya ya, detik pertama kamunya itu tuh menolak ajakannya dia untuk ketemu. Kamu bisa aduh kesian ya gitu ya. Tapi masuk ke detik berikutnya, tapi udahlah nggak masalah lah itu. Ya, kamu bisa gitu. Jadi semacam kamu sedang belajar untuk tega. Iya, nampak-nampaknya kamu sedang berusaha untuk menghalau dia hadir dalam hidupnya kamu. Gitu ya kan?
Jadi kayak semacam kamu itu tuh sebenarnya sedang mau mengusir dia pergi dari hidupnya kamu. Kamu mau dianya itu tuh untuk memutuskan hubungan agar berakhir dengan kamu. Gitu. Nah, itu kalau Mari lihat. Jadi kamu tidak dalam rangka untuk sedang mengusahakan hubungan ini tetap berjalan, makin baik-baik saja gitu. Tidak seperti itu maksud dan tujuannya kamu. Kalau bisa hubungan ini tuh berakhir. Atau kalau bisa hubungan ini tuh stuck saja, itu seminim-minimnya ya. Nggak usah menatap tentang masa depan, tapi hubungan ini tuh stuck, begini-begini saja. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi kayak ya bisa-bisa kehadiran dari seseorang ini ya memang karena kamu nilai itu tuh buruk gitu loh. Ya, kehadirannya dia dalam hidupnya kamu buruk, akan memberikan dampak semakin buruk di depan sana gitu. Nah, jadi ya kamu harus dengan tegas mengambil keputusan, mengambil langkah, ya, mengambil sikap kepada si dia supaya hal buruk berikutnya yang kamu asumsikan akan terjadi itu tuh bisa jadi patah, bisa jadinya tuh enggak terjadi. Gitu. Ya, inilah bentuk dari proteksi dirinya kamu, ya. Bisa di sana. Apalagi kalau lagi-lagi ya selama ini tuh kamu kayak ngerasa, wah ini orang ngebebanin aku. Gitu. Lah kamu yuk nggak mau. Beban itu tuh akan menjadi menu sehari-harinya kamu. Gitu. Ya nggak mau. Gitu ya. Jadi kamu sedang menolak ya, kamu menolak untuk terjadi hal-hal buruk berikutnya lanjutannya dari hubungan ini dalam hidupnya kamu, gitu loh. Kamu sedang mau tolak habis-habisan. Jadi walaupun kamu cinta sama dia, masih tetap kamu cinta sama dia, gitu ya. Tapi kamu bisa kayak kamu peras aja rasa cinta itu tuh supaya dia kering. Ya, perasaan cinta itu kering, gitu loh. Kamu mau buang saja rasa cinta ini ke tong sampah. Itu kalau Mari lihat. Jadi kamu tidak membenarkan dirimu untuk mengalami, mengakui rasa cinta itu. Itu loh. Jadi menurutmu aku harus pakai logik di sini. Aku harus jalan nih, rasionya aku nih, gitu. Aku harus melindungi dirinya aku nih dari dianya. Gitu-gitu. Ya. Nah, di sana. Jadi kamu itu tuh maunya cepatlah dia pergi, maunya dia cepatlah bosen, maunya dia cepat muak sama aku. Supaya dia menghilangkan dirinya dia dari hidupnya aku. Gitu kan maunya kamu? Gitu. Atau kemudian ya hal yang serupa sama juga terjadi pada dirimu. Semoga aku ini tuh perasaan cintanya cepat hilang sama dia. Perasaan sayangnya tuh menguap untuk dia. Gitu. Ya. Jadi nggak ada lagi doa yang misalnya semoga hubungan ini baik-baik saja. Semoga hubungan ini tuh akan sampai kepada pelaminan. Semoga kami akan menua bersama, gitu. Ya. Setidaknya sampai tanggal 14 bulan Juni ya yang tentang perpisahan itu tuh yang justru jadi doa yang paling kenceng untuk kamu langitkan. Gitu. Kak Mar lihat. Ya, kayak gimana biar dia tuh nggak betah supaya hubungan ini tuh berakhir sudah. Itu maunya kamu, Mar lihat. Ya, nah, dilihat dari energinya si dia, ya dia kayak ngerasa ya bahwa memang perilakunya kamu sudah beberapa waktu belakangan hari ini ngeri, gitu, ngeri dia tangkap, ngeri dia lihat. Jadi bisa-bisa memang kalian sering berantemnya ya, ribut gitu, ya, ribut. Jadi memang kondisi itu tidak ideal gitu loh. Dalam hubungan yang harmonis, tidak ideal. Jadi kondisinya itu tuh tidak baik-baik saja. Gitu. Dan kayaknya dia lihat kamu tuh enggak mau damai. Gitu. Ya, makin lama dia anggap kamu makin parah. Sikapnya kamu ke dia. Gitu loh. Makin parah. Gitu ya. Kamu kok makin tega ini ngediemin dia, mengacuhkan dia, gitu. Ya. Nah, iya sih, kalau Marliat bisa-bisa bebannya kamu dalam relationship dengan dia itu tuh karena dia banyak tuntutan ya, gitu.
Terlalu banyak tuntutannya dia ke kamu ya selama ini. Terlalu banyak mau-maunya dia ya. Jadi kamu itu tuh lelah sendiri gitu ya. Atau kemudian ya kamu lihat, oh ini orang naga-naganya ini arah-arahnya ini bakalan mau memeras aku nih, bakalan mengkuras aku nih gitu ya kalau hubungannya belum terlalu lama gitu. Karena memang kalau mari lihat ada indikasinya ke arah sana ini si pasangannya kamu ini. Jadi ketika bersama dengan kamu, kamu jangan pikir bahwa dianya itu tuh kayak tulus ya mau menjadi pendampingnya kamu. Tapi mari lihat kayak ada itu tuh semacam harapan-harapannya dia ini yang bisa terwujud nyata dengan mudah atau hasil dari usaha upayanya kamu gitu. Ya, jadi dia itu tuh kayak bukan mencari misalnya nih ya dalam rumah tangga. Maunya itu tuh rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Enggak, tapi kayak gimana dalam rumah tangga ini tuh dia bisa dapetin apa yang tidak dia dapatkan dalam usaha dia sendiri. Misalnya dia pengen dapat mobil. Kayak gimana caranya biar dapat mobil ini ya semoga mobil itu tuh menjadi hadiah dari kamu untuk dia gitu. Dia pengen bisa punya duit banyak gitu ya tanpa dia harus bekerja keras. Karena kamu yang memilih untuk bekerja keras dan memberikan uang banyak untuk dia. Itu sih memang iya kamu lihat. Jadi semacam memang dia hadir dalam hubungan sama kamu membawa 1001 macam ekspektasi, harapan-harapan, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan gitu. Ya, dan mari rasa kamu sudah membaca ini semua. Gitu loh. Ya, jadi kamu bisa kayak nganggap oh aku ini hanya dijadikan sebagai provider ya, penyedia untuk dia ya. Gitu. Oh dianya ini tuh hanya mau memanfaatkan aku ya. Maret itu bisa menjadi salah satu dari sekian banyak alasannya kamu jadi dingin sama orang ini. Jadi menolak hubungan dengan orang ini. Gitu ya. Di sana. Jadi kamu justru menganggap dirimu jadi sapi perahan. Ya, di matanya dia. Dan memang benar. Gitu loh. Nah di sana ya. Jadi dia itu tuh kayak minta ini, minta itu dari kamu. Kalau kamu nggak ngasih, dia heboh, gitu-gitu ya. Jadi males sudah kamu ngambil-ngambil hatinya dia. Itu kalau mari lihat, ya udah kayak habis limitnya kamunya itu tuh. Katakan, misal kalau boleh itu dikatakan pengorbanan ya. Kamu rasa bisa itu udah habis limit batas waktu kamu boleh berkorban untuk dia. Gitu ya. Nah jadi memang dia akan sadar lah bahwa ekspektasinya dia ini tuh ekspektasi lanjutannya ya ini nggak bakalan bisa ini terwujud nyata dengan kamu. Baru sekarang dia sadari atau setidaknya di rentang 7 hingga 14 gitu ya. Jadi dia bisa itu tuh akhirnya kayak menyerah aja udah gitu. Mau maksain kamu supaya kamu menjadi sapi perah, dia nggak mampu, gitu. Kamu lebih keras untuk menolak, mengabulkan keinginan-keinginannya dia, gitu. Jadi padahal seperti kayak ada menyerah memang ya, menyerah pasrah. Oke lah, kayaknya ini mobil baru ini tuh nggak akan dapat dari kamu, gitu. Oke lah, duit banyak ini tuh, aku jadi orang kaya raya ini tuh kayaknya nggak bisa nih kamu yang kabulkan gitu. Nah di sana. Jadi dia bisa itu tuh, udahlah aku nggak usah lah ganggu kamu lagi. Gitu. Ya. Jadi arah-arahnya untuk berakhir relationship ini ya ada banget ini. Gitu loh. Ya karena kan tujuannya dia dalam hubungan sama kamu kan biar dia dapat ini, dapat itu. Gitu. Ya kalau dia membaca bahwa dapat-dapatnya ini tuh nggak bakalan dapet, ya dapat ini itunya itu tuh nggak bakalan dapet, ya udah ya dia cari ini, dia akan cari siapa nih yang bisa mengabulkan keinginan-keinginannya dia gitu ya. Jadi andaikanlah memang ini hubungannya berakhir dan kamu rasa bacaan ini tuh resonate bagi kamu, malah iya sih ini kayaknya nggak perlu lah untuk kamu tangisi ya jika hubungan ini tuh beneran berakhir ya.
Karena memang hubungan itu malah tidak sehat, gitu loh. Hanya ada nanti satu kepentingan yang diupayakan dalam hubungan ini, dan kepentingan itu tuh adalah kepentingan miliknya dia, gitu loh. Ya. Jadi kalau simbiosis mutualismenya, mari rasa sih memang nggak dapet ya di hubungan ini, gitu loh. Karena ini tuh hanya satu pihak saja ini yang berusaha. Kalau yang lain itu tuh kayak misalnya ya, dia itu tuh hanya menulis list, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, gitu ya. Nah, tapi bagianmu, listmu yang mana nih dari maunya dia ini tuh yang sudah kamu kabulkan? Gitu nanti nih model hubungannya. Itu. Dan mari lihat ya, kamu udah ndak ridho lagi. Loh, kamu udah nggak seneng lagi yang kayak gitu. Gitu loh. Ya, jadi kayak semacam mungkin dulu kamu mau pembuktian diri ya, bahwa kamu adalah pasangan yang baik untuk dia, bahwa kamu adalah seseorang yang punya niatan tulus ke dia, ya, kamu punya maksud yang benar untuk dia, gitu. Nah, jadi ekspektasi seperti itu untuk dapatkan validasi yang demikian, itu tuh sudah ndak ada lagi dalam dirimu. Udah nggak ada lagi. Ya, terserah dah dia mau bilang kamu miskin kah, lemah kah, tak berdaya kah, cemen kah. Kamu bisa itu tuh, nggak ngurus lah gua, gitu. Terserah dia lah, dia mau nilai gua ini itu apa. Kamu udah gitu, nggak perlu lagi dianggap pasangan yang baik, dianggap orang kaya sama dia, nggak perlu. Nah, kamu udah seperti itu, lihat. Nah, dan ya ini mari bilang sih sikap yang benar ya. Sikap yang benar. Gitu loh. Dan ya di sini tuh dia bisa, oke, aku akan lanjutkanlah mencari bagaimana caranya nih maunya aku ini tuh bisa terjadi gitu. Jadi ya setelah ini tuh bisa akhirnya kalian saling cuek-cuekan ini. Gitu. Ya. Saling acuh-acuhan ini. Di sana. Dia tuh pun bakalan nggak mau tuh ngeganggu kamu lagi. Soalnya kalau dia ngeganggu kamu, responnya kamu itu tuh serem. Ya, serem, takut dia nengok responnya kamu. Gitu loh. Ternyata kamunya itu tuh ya tidak selemah yang dia bayangkan. Gitu ya. Artinya dia itu tuh tidak sebegitu hebat di matanya kamu, gitu. Jadi ada kebenaran-kebenaran baru tentang hubungan ini di matanya kamu menurut dia. Gitu loh. Ya, ada kebenaran-kebenaran baru tentang kamu di matanya dia. Gitu, ya. Sangkanya dia bisa porotin kamu, tapi ternyata ya kamu mengkepit rapet-rapet, kenceng-kenceng, kuat-kuat. Ya, dompetnya kamu jangan sempat dicopet sama dia, nah gitu lah. Sangkanya dia bisa aja mudah untuk merampok kamu. Jangan kan merampok, mencopet aja pun nggak bisa untuk saat-saat ini, gitu loh. Untuk belakangan hari ini. Jadi ini bisa dia akan menyasar ya target baru, gitu. Ya sebenarnya itu ini jalan keselamatan lah bagi kamu. Iya, karena kalau kamu terus deket sama orang ini, lemah-lemah kamu memang habis kamu dibuat sama dia. Kita terkuras kamu. Gitu loh. Ya di sana. Mana keinginan dia pun banyak banget, maunya dia tuh tuyul ndak habis-habis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang ini hubungan berakhir, maka ini tuh akan sebagai gambaran ya permulaan hidupnya kamu lebih tenang, lebih ringan, lebih damai ya. Syukur-syukur lebih baik karena kamu dapat pengganti seseorang yang tidak seperti dia, gitu ya, tapi seseorang yang seperti kamu. Karena tadi kata Mari ya, karena Mari lihat di sini tuh kamu ya cukup effortnya kamu, ya, mau kamu untuk berjuang demi hubungan ini, gitu ya. Nah, jadi ya semoga kamu berjumpa dengan seseorang seperti kamu, supaya kamu ya bisa mendapatkan pengalaman yang indah ya dalam dunia asmara, begitu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, Gemini, berikut energi Sagittarius, hadir Cancer, Pisces ada di sana, Scorpio dan Libra menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.